dari Yakabean Pahe. Mir, kenapa Mir? Tanyaku. Mira pun berhenti. Ia membetulkan kacamatanya, lalu melihat ke arah sebuah semak-semak. Ayah, kata Mira. Yang dimana ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky pun panik. Dia lari dari arah bakal menghampiri Mira. Mira, jangan lihat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat-sobat misteri hari ini. Bertemu lagi sama gua Dias Eka Kusuma yang bakal nemenin kalian sambil dengerin cerita misteri hari ini. Nah, pada episode kali ini gua bakal ngelanjutin cerita dari perjalanan Ori, Mira, Ricky, dan Eldi dalam menempuh ke Curug Putri pada kisah Kualat Gunung Pulau Sari yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Nah, bagi temen-temen misteri hari ini yang belum nonton episode atau cerita sebelumnya, sok didengerin dulu. Kenapa? Karena supaya sobat-sobat misteri hari ini kagak ketinggalan ceritanya dan tahu alur dari ceritanya. Nah, bagi kalian juga yang ingin baca langsung naskah originalnya Kualat Gunung Pulau Sari, bisa aja langsung ke page Mbah Ngesot yang ada di kumparan.com. Nah, linknya bakal gua taruh di deskripsi, sok kalian pantengin aja. Tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bagaimana kisah 4 sekawan dalam pendakian tersebut? Pastinya kalian bakal penasaran. Mari kita dengarkan misteri hari ini. Selamat mendengarkan. Mira, jangan ngelamun Mir. Ini di gunung, bahaya. Ricky pun menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gua ngeliat ayah ada di sana, ucap Mira sambil menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Lu pasti cuma halusinasi lu, kataku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pun sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara-suara burung bersahutan dengan monyet. Memang Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi pun aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selain istirahat,
Aku pun diam. Nah, selesainya istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia pun juga membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu dalam pendakian nanti. Rick, kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai, jawab Ricky. Ayo lanjutin jalan, kita pasti bisa. LD memberi semangat. Tak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini dibilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalam airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sangat sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua pun mencicipi air Curug Ciputri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat efek pleset jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang, jahat, kata Mira pada LD. Kayak minta maaf, LD malah ketawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kau lihat. Iya, Ri. Lu men? Tanyaku, ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gua nggak sadar kalau mens. Tadi enggak kok. Mira pun bangun dan ia sangat panik. Gimana nih Rick? Tanya Eldi. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia pun turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumbalan darah itu hilang. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Hush. Entah suara apa itu, disambut angin yang berembus kencang menerpa perpohonan. Kami otomatis semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang bertebangan. Dan saat kembali buka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami otomatis panik, lalu turun kembali ke Curug Ciputri, memanggil Mira. Rick, Mira kemana Rick? Aldi menarik baju Ricky. Gimana nih Rick? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga menggunakan belangkon. Pak, pacar saya hilang, Pak. LD pun menghampiri lelaki itu.
Siapa itu, Rik? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri laki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanya. LD pun langsung menjelaskan kejadian yang menimpa Mira dari dia melanggar larangan, yaitu mengotori air curug putri dengan darah menstruasinya. Pak Jaro pun menggeleng-geleng kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu, Pak? Tanya LD. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya, Rik? Aku bisik di telinga Ricky. Tenang saja. Dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membutuhkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikanku. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan bawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkannya. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro. Aku diam. Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Ke kanan, ke kiri, sekeliling aku perhatikan. Curiga sama saya. Pak Jaro menatapku tajam. Ri, ayo masuk. LD melongok kepala. Ia bercak dengan kesal. Kita mau apa di dalam, Pak? Tanyaku penasaran sekaligus curiga kepadanya. Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf kepada penghuni Curug Putri. Jangan khawatir. Masuk aja, Ri. Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apalah itu. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya nanti. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan melakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat. Bagaimana dengan pacar saya, Pak?
Tanya Eldi dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual dia pasti kembali. Malam pun semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu centing LED. Eldi dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali. Pikiranku melayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir, kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti sangat marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selama beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku pun bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana asal bau minyak ini? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar, seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis, sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapan tajam ke wajahku. Pulang. Aku pun mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera kau masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau Eldi tidak ada di tempat tidurnya. Ku bangunkan Ricky, masih dalam keadaan kantuk. Ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Rik? Eldi kemana, Rik?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Rik, lu denger itu?" Aku mengencingkan telinga. "Ayo, Rik." Ricky bangun, ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku pun juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada Eldi di antara mereka. Ia berbaring sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "Eldi!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan Eldi, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjemberambak ke semak-semak. Ricky pun membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar Eldi lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rick?" "Rick, dia sudah bukan Eldi, Rick." "Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan." "Rick, lebih baik kita pergi saja, Rick. Di sini berbahaya." "Lu ini gimana sih? Becus enggak sih jadi pemandu?" Aku pun kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan itu semakin menjauh. Tanpa memperdulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya Eldi yang berdiri. Ia melangkah perlahan
perlahan ke tepian jurang. Eldi, jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya. Eldi menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Nafasku terengah-engah. Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh Eldi. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan Eldi. Ri, ayo pergi, Ri. Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam, seolah mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pajaro, aku yakin akan ada suatu hal buruk yang terjadi pada kami. Kita kemana, Rick? Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. Kawah. Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari si Mira. Tadi gue liat El diturun ke jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya, Ri. Begini, Ri. Di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku terduduk lemas di atas tanah. Ricky hanya menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Nah, sampai di sini aja episode kali ini. Seperti itulah cerita dari 4 sekawan tersebut. Dari Mira yang hilang sampai Eldi yang menerjunkan dirinya ke jurang. Entah gangguan apa lagi akan mereka berdua terima. Dan bisa kita ketahui kalau penyebab mereka mendapatkan gangguan dan teror mistis dari penghuni Gunung Polosari itu diakibatkan mereka melanggar larangannya, yang yaitu dengan mengotori Curug Ciputri dengan darah menstruasi. Nah, bagi sobat-sobat pendaki wanita atau sobat-sobat misteri hari ini yang suka mendaki, khususnya wanita, harus selalu waspada bila sedang datang bulan ketika mendaki, atau kalau bisa ditunda sajalah dulu niatan untuk mendaki dan menunggu bersih terlebih dahulu baru mendaki. Nah, karena darah menstruasi itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Oke sobat misteri hari ini, sekian episode kali ini. Selalu pantengin terus kisah dari 4 sekawan pendaki tersebut di misteri hari ini. Gua Dias pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.